Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman belajar, berjumpa kembali dengan Ibu Uswah di video pembelajaran berteman, belajar tematik menyenangkan. Teman belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Teman belajar, kali ini kita akan belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Muatan pelajaran bahasa Indonesia, kelas 6. Teman belajar, ingat selalu pesan ibu ya untuk melaksanakan 3M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kedua, memakai masker. Dan ketiga, selalu menjaga jarak. Teman belajar, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya, like, share, and comment. Teman belajar, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yuk kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Teman belajar, kompetensi dasar yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.8, yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Materi pembelajarannya adalah yang pertama, pengertian teks non-fiksi. Kedua, menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada teks non-fiksi. Materi tersebut bersumber pada buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Dan buku sebatik Senang Belajar Tematik kelas 6 semester 2 6B1 Fajar Nugroho 2019. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi juga dapat berupa cerita kehidupan sehari-hari yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, tulisan non-fiksi adalah tulisan yang bersifat faktual. Artinya, hal-hal yang terkandung di dalamnya adalah nyata, benar-benar ada dalam kehidupan kita. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Selanjutnya, menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada teks non-fiksi. Tiap paragraf dalam teks non-fiksi memiliki kalimat utama dan gagasan utama. Satu, kalimat utama.
Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat utama sering disebut juga kalimat pokok atau kalimat topik, yang berarti kalimat yang dijadikan acuan dalam pengembangan paragraf. Keberadaan kalimat utama pada suatu paragraf sangat penting karena menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf. Selain itu, karena kalimat utama mengandung keseluruhan isi paragraf, jika pada suatu paragraf tidak terdapat kalimat utama, paragraf tersebut dapat dikatakan tidak mempunyai isi atau disebut dengan paragraf yang tidak pasti. Ciri-ciri kalimat utama. Kalimat utama memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kalimat utama bermakna umum. Maksudnya, kalimat utama dapat diperjelaskan dengan keberadaan kalimat-kalimat penjelas. Kedua, kalimat utama dibentuk tanpa kata sambung transisi. Apa itu kata sambung transisi? Kata sambung transisi adalah kata yang menghubungkan baik dari kalimat yang satu ke kalimat yang lain atau dari paragraf yang satu ke paragraf yang lain. Contoh dari kata transisi adalah juga, jika, lalu, setelah itu, pertama, kedua, dan lain-lain. Yang ketiga, kalimat utama harus dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang jelas. Artinya, kalimat utama tidak boleh terdapat kata-kata rujukan. Contoh itu, ini, tersebut, dan sebagainya. Kalimat utama juga tidak boleh terdapat kata-kata konjungsi antar kalimat. Contohnya, di samping itu, sementara itu, di sisi lain, dan sebagainya. Kecuali konjungsi antar kalimat yang menyatakan kesimpulan. Contohnya, oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Cara menentukan kalimat utama. Kalimat utama dapat ditentukan dengan cara membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus, sehingga betul-betul memahami bacaan tersebut. Cara menentukan kalimat utama. Selain dengan cara membaca intensif, kalimat utama juga dapat ditentukan berdasarkan letaknya. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, atau di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ketiga, paragraf campuran atau paragraf deduktif-induktif. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf.
Contoh paragraf deduktif. Virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 adalah salah satu virus mematikan yang menyerang sistem pernapasan. Begitu mematikannya, virus ini menyerang manusia pada berbagai kalangan, mulai dari balita, remaja, orang dewasa, hingga lansia. Selain itu, virus ini juga dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan. Terlebih, penyebaran virus ini sangat cepat, sehingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO resmi menetapkan bahwa virus corona sebagai pandemi global. Nah, teman belajar, kalimat yang Ibu tandai dengan warna merah itu adalah kalimat utama. Karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf deduktif. Selanjutnya, contoh paragraf induktif. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan, sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini, pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Nah, teman belajar, kalimat yang Ibu tandai dengan warna merah itu adalah kalimat utama. Karena kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf induktif. Selanjutnya, contoh paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Pemakaian masker dan penaatan protokol kesehatan pada era pandemi menjadi prioritas utama. Penyebaran virus corona yang makin hari makin memprihatinkan membuat kita harus makin waspada. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan. Nah, teman belajar, kalimat yang Ibu tandai dengan warna merah itu merupakan kalimat utama. Karena kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf, maka paragraf tersebut dinamakan paragraf campuran. Setiap paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama bersifat umum, sedangkan kalimat penjelas bersifat khusus, yang menjelaskan maksud dari kalimat utama secara rinci. Contoh, ini ada sebuah paragraf yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat yang Ibu tandai dengan warna merah ini merupakan kalimat utama yang bersifat umum. Kemudian dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus. Kedua, gagasan utama. Gagasan utama atau yang disebut juga ide pokok, gagasan pokok, pikiran utama, ataupun ide utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tersurat maupun tersirat. Tersurat artinya informasi tersebut ada atau tertulis di dalam teks. Tersirat berarti tersembunyi, sehingga harus kita simpulkan terlebih dahulu. Cara menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Kalimat utama dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada paragraf tersebut.
Yang kedua, menemukan kalimat utama pada paragraf. Kemudian menarik kesimpulan gagasan utama. Perbedaan kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama mengandung gagasan utama, yang artinya gagasan utama adalah inti dari kalimat utama. Contoh, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Nah, teman belajar, kalimat yang Ibu tandai dengan warna merah itu merupakan kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat gagasan utama. Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Teman belajar, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana caranya menentukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf. Nah, sekarang ayo kita membaca. Teman belajar bisa membaca teks non-fiksi yang berjudul Hak sebagai Warga Negara Indonesia pada buku siswa tema 6, halaman 46 sampai 47. Setelah membaca dengan cermat teks non-fiksi yang telah disajikan di depan, kemudian tentukan kalimat utama dan gagasan utama masing-masing paragraf. Sampaikan secara lisan di depan teman-teman kalimat utama dan gagasan utama tersebut. Buatlah rangkuman dari yang disampaikan oleh teman-temanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini ya. Cara menentukan gagasan utama pada teks. Kalimat utama dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama dan gagasan utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan utama dari semua paragraf. Teman belajar, ayo membaca. Teman belajar bisa membaca teks non-fiksi yang berjudul Manfaat Pemenuhan Hak Sebagai Warga Negara Indonesia pada buku siswa kelas 6, tema 6, halaman 59 sampai halaman 60. Kemudian, setelah membaca teks tersebut, ayo kita berlatih. Bacalah teks non-fiksi di atas dengan cermat, selanjutnya kerjakan perintah berikut. 1. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. 2. Tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. 3. Tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel di bawah ini. Nah, teman belajar, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya, agar ilmu yang kita sudah pelajari bermanfaat. Yuk kita baca doa sama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Teman belajar, Ibu Uswah ucapkan terima kasih ya karena sudah menyaksikan video pembelajaran berteman. Belajar tematik menyenangkan. Teman belajar, sampai berjumpa kembali dengan Ibu Uswah di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.